Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat koordinat pada aplikasi CAD atau Autodesk. Nah, yang pertama itu kita setting dulu unitnya atau apa namanya kita presisikan dulu nolnya sesuai dengan keinginan kita seperti 0,0 atau 0 saja sampai hingga 0, tidak terbatas. Nah, selanjutnya kita atur sentimeternya. Ini biasanya digunakan milimeter, maka akan kita ganti menjadi sentimeter. Karena pada saat ini saya akan menggunakan sentimeter sebagai patokan. Nah, kemudian kita atur option. Option ini berguna untuk mengatur bangun yang akan kita masukkan, seperti bangun persegi atau apapun itu biasa tidak akan mengikuti dari unit akan kita masukkan. Nah, kita harus menyetingnya kembali pada bagian milimeter, pada bagian option. Nah, kita atur kembali ini menjadi centimeter dan di bawahnya juga centimeter. Nah, kemudian kita okekan. Langkah selanjutnya kita akan membuat bangun berdasarkan koordinat. Yang pertama kita akan menulis line. Kita buat line dulu. Tetapkan poin pertama menjadi 0,0 yaitu titik awalnya 0, 0Y dan 0X. Maka di sini akan dimulai. Nah, kemudian kita buat poin selanjutnya yaitu 15 untuk panjang X ke kanannya dan 0 untuk tingginya. Karena jika kita tambahkan 2 atau 3 nolnya Y-nya, maka dia akan mengarah ke atas teman-teman, tidak akan datar. Jadi kita harus membuatnya menjadi 0. Nah, begini. Nah, kemudian kita akan membuat tingginya yaitu dengan menggunakan koordinat 15 tadi dan kita tambahkan tingginya yaitu 10. Saya akan menggunakan 10 di sini. Nah, jadi S-nya 15 dan tingginya 10. Kemudian untuk mengarahkannya ke sini lagi, kita akan mengulang lagi koordinat yang awal yaitu 0 dan kita tambahkan dengan tingginya yang barusan, berarti 0,10. Maka dia akan mengarah ke sini teman-teman. Nih, kita coba. Nah, untuk menutup garis ini, kita bisa pilih menu close di sini atau bisa kita tulis C pada komen. Maka dia akan tertutup otomatis teman-teman. Mari kita lihat. Nih. Panjangnya 15 cm dan tingginya 10 cm teman-teman. Nah, yang kedua kita akan menggunakan titik pemberhentian dengan menggunakan metode berikut. Kita tulis dulu line-nya teman-teman. Line. Nah, kita harus memilih di sini dulu. Kita tetapkan di sini sebagai titik awalnya dengan mengklik kursor. Selanjutnya kita tulis A dan kita tulis 10. Nah, ini sama seperti yang tadi teman-teman koordinatnya. Ini yang kita klik ini adalah titik utama yaitu 0,0. Maka jika kita ingin membuat ke kanan, itu kita buat 10 atau 15. Nah, ya dan Y-nya harus 0 teman-teman. Jika tidak, maka dia akan mengarah ke atas. Nah, kemudian dia akan mulai dari titik ini lagi teman-teman. Kita mulai dari titik ini dengan A. Berarti ini 15. Berarti ini 0,10. Dengan X-nya 0 dan tinggi 10. Kita akan mengatur tinggi 10 teman-teman. Nah, kita ulang lagi langkah yang tadi dengan menulis A. Ini karena tingginya tetap kan, maka kita harus mengatur kembali X-nya teman-teman. Maka ini adalah 0,0 0,10 ya teman-teman. Oh bukan, ulang. Berarti ini adalah 15,0. Ini adalah A 15,0 teman-teman. Oh iya teman-teman, saya lupa. Jadi ini kan karena titiknya awalnya, maka ini harus menggunakan A min 15,0 teman-teman. Maka garisnya akan kembali ke sini ya teman-teman. Nah, kita akan close garis ini dengan mengklik C atau close pada ini.
Nah, mari kita coba ukur. Nah, dan sesuai teman-teman. Dan yang ketiga, kita akan menggunakan polar. Bagaimana cara menggunakan polar pada CAD? Itu sebagai berikut ya teman-teman. Yang pertama kita tulis line-nya dulu. Jika line-nya sudah, kita tetapkan titik awalnya seperti yang ini tadi ya teman-teman. Yang menggunakan A. Nah, ini berarti titik awal. Kita tentukan dulu arahnya kemana teman-teman. Mau ke belakang apa mau ke depan. Kalau ke belakang ke kiri, dia harus menggunakan koordinat min. Dan jika tidak ke kanan, maka dia tetap menggunakan angka biasa. Karena ini merupakan koordinat kartesius ya teman-teman. Nah, saya akan menggunakan koordinat 10 kali ini. 10,0. Nah, poinnya di sini. Saya ingin membentuk sudut pada bangunan ini, maka saya akan membuat sudut pada bangunan ini dengan cara berikut. Misalnya sudutnya ingin menggunakan sudut 70, maka kita harus menulis 70 ya teman-teman. Lalu kita enter. Nah, jadi ini otomatis akan membuat sudutnya menjadi 70 ya teman-teman. Nah, mari kita lihat. Nah, ini sudut otomatis 70 ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya jika ingin mengubah gambar ini atau warna dari tulisan ini, kita bisa mengetik D, lalu kita pilih modify, dan kita setting lah teman-teman, mau spasinya berapa, warna dimensinya berapa nih, seperti ini. Jika warna dimensi yang merah ini, yang putih garis panahnya ingin diganti menjadi warna merah, tinggal kita setting ini menjadi merah, biru atau yang lainnya teman-teman. Kemudian teksnya, jika ingin kita ganti teksnya, maka kita pilih ini. Nah, otomatis teksnya akan berganti ya teman-teman. Untuk yang ini teks ini berarti tinggi teksnya ya teman-teman. Nah, jika ingin teksnya tinggi, kita atur tinggi. Nah, ini primary unitnya. Ini kan masih menggunakan 16 koma nih ya teman-teman. Jika kita tidak ingin menggunakan koma, kita bisa mengaturnya ke 0. Nah, lalu kita okekan. Close. Nah, ini akan otomatis terganti ya teman-teman. Jadi sekianlah teman-teman cara membuat bangunan pada Autodesk menggunakan koordinat masing-masing, yaitu polar dan koordinat biasa. Perlu diingat ya teman-teman, pada Autodesk ini menggunakan koordinat kartesius, yaitu menggunakan kuadran masing-masing 1, 2, 3, dan 4 yang menggunakan angka normal dan angka tidak yang dimaksud ini adalah angka minus. Jika dia mengarah ke kuadran 3, maka dia akan menggunakan minus ya teman-teman. Sekian teman-teman tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.